You don't even know my name, 누구보다도 I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil praktik kerja lapangan di Apotik Rejo Mulyo Farma. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada apoteker beserta pemilik Apotik Rejo Mulyo Farma, Bapak APT Abdullah Husein Nasir Esram, dan pembimbing saya yang selama ini membimbing dari awal sampai akhir, Ibu Nur Makfiroh SPD. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rivalina Nuri Ayusita dari kelas 12C Farmasi Klinis dan Komunitas. Nah, berikut ini peta konsep tentang materi yang akan saya bahas dan presentasikan. Bab yang pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat prakerin. Bab yang kedua, tinjauan pustaka, berisikan tentang pengertian apotik, tugas dan fungsi apotik, serta jenis dan penggolongan obat. Bab yang ketiga, tinjauan khusus apotik, yang akan saya bahas tentang visi dan misi apotik, struktur organisasi, dan jam kerja. Yang selanjutnya, bab keempat, pembahasan mengenai waktu dan tempat kerja, serta pengelolaan apotik. Yang terakhir, bab 5, penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran, serta lampiran foto kegiatan PKL selama 3 bulan. Bab yang pertama, pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini terdapat latar belakang yang mengenai dasar dan arti prakerin. Menurut Permendikbud nomor 50 tahun 2020, praktik kerja lapangan atau yang sering disebut dengan PKL merupakan pembelajaran bagi peserta didik sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan kerja. Next slide, tujuan dan manfaat PKL. Nah, tujuan dilakukannya PKL bagi para siswa dan siswi adalah yang pertama, mampu menerapkan teori kefarmasian yang meliputi pengelolaan perbekalan farmasi serta alat kesehatan. Yang kedua, mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotik. Dapat mempraktekkan secara langsung pelayanan kefarmasian di apotik antara saya dengan pasien. Yang ketiga, memberikan pengalaman kerja secara langsung. Nah, hal ini dapat memberikan pengalaman serta kesempatan untuk beradaptasi langsung pada dunia kerja yang sebenarnya. Selanjutnya, manfaat PKL. Manfaat dilakukannya PKL di apotik adalah yang pertama, mendapatkan kesempatan untuk menerapkan teori yang telah dipelajari di sekolahan. Nah, teori atau bekal dari sekolahan dapat diterapkan secara langsung dengan diadakannya PKL ini. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri dalam melayani maupun berkomunikasi kepada pasien atau orang lain. Yang terakhir, memperoleh pengalaman dan bekal keahlian. Hal ini merupakan manfaat penting dalam melakukan PKL, memperoleh pengalaman yang akan bermanfaat pada kemudian hari. Bab yang kedua, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisikan tentang pengertian apotik, tugas dan fungsi apotik. Pengertian apotik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, apotik merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Nah, di apotek ini terdapat sediaan farmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional, serta kosmetik.
Next slide, tugas dan fungsi apotek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi apotek yaitu: pertama, tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Yang kedua, sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Yang ketiga, sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi, antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika. Yang terakhir, sarana penyaluran perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata. Jenis dan penggolongan obat. Jenis dan penggolongan obat dibagi menjadi 8. Yang pertama, obat bebas. Obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Contohnya, Sanmol, Promak, dan Bodrek. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Contohnya, CTM, Theophylline, dan Decolgen. Yang ketiga, obat keras. Obat yang hanya dapat dibeli atau diperoleh dengan resep dokter. Contohnya, amoksisilin, asamifenamat, dan kaptopril. Yang keempat, obat psikotropik. Obat yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena obat ini bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat, sehingga dapat menimbulkan reaksi berupa halusinasi. Contohnya, diazepam dan phenobarbital. Yang kelima, obat narkotik merupakan obat keras yang dapat diperoleh dengan resep dokter dan mempunyai efek samping ketergantungan serta hilangnya kesadaran. Contohnya, morfin, heroin, dan kokain. Yang keenam, jamu. Jamu merupakan obat tradisional dari bahan alami. Contohnya, pil kita, diapet, dan goldon. Selanjutnya, obat herbal terstandar atau OHT merupakan sediaan obat bahan alam atau obat tradisional yang sudah terbukti keamanannya dan juga khasiatnya. Contohnya, antangin, lelap, dan mastin. Yang terakhir, fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan obat tradisional dari bahan alami yang pembuatannya terstandarkan dan memenuhi kriteria ilmiah. Contohnya, Stimuno, Madiar, Reumaner. Bab selanjutnya, bab 3, tinjauan khusus apotek, yang berisikan informasi tentang apotek Rejo Mulyo Farma. Nah, di apotek ini jam kerjanya kurang lebih 6 jam, mulai dari jam 3 sore sampai jam setengah 9 malam. Struktur organisasi. Nah, pada struktur organisasi ini, yang paling tinggi adalah apoteker sekaligus pemilik apotek, yaitu Bapak APT Abdullah Husain Nasir S.Pram. Selanjutnya, ada bendahara apotek, yaitu Nur Rofiatus Solihah S.Kep. Yang terakhir, karyawan, yaitu Silvi Awalia Maulida. Selanjutnya, visi dan misi apotek. Visi 1. Menjadikan apotek dengan pelayanan kefarmasian yang dapat bersaing dengan global. 2. Meningkatkan sikap yang ramah dan dapat memberikan komunikasi, informasi, maupun edukasi kepada pasien. Selanjutnya, misi 1. Memberikan pelayanan yang ramah dan mengutamakan informasi obat yang tepat kepada pasien. 2. Menyediakan obat dan alat kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan keselamatan pasien dalam memberikan dosis obat yang tepat. Nah, bab selanjutnya yaitu bab 4, pembahasan. Pembahasan yang akan saya bahas adalah tentang waktu dan tempat prakerin. Prakerin yang saya tempati adalah di apotek yang dilaksanakan selama 3 bulan, mulai dari 1 Agustus
sampai 31 Oktober 2023 di tempat apotik yang bernama Apotik Rejo Mulyo Farma yang beralamat di Blimbing Rejo, RT 4, RW 4, Nalomsari, Jepara. Di apotek ini hanya buka pada sore hari sampai malam hari dan hanya ada satu shift mulai dari pukul 3 sore sampai setengah 9 malam. Selanjutnya, pengelolaan apotik. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan untuk merencanakan apa saja dan berapa sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang harus diadakan. Perencanaan persediaan obat di apotik dapat menggunakan dua metode. Metode konsumsi berdasarkan data real penggunaan obat di apotik pada periode sebelumnya. Yang kedua, metode morbiditas merupakan metode berdasarkan jumlah episode tiap pola penyakit dan kebutuhan obat dengan rata-rata standar terap. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya dalam kegiatan perencanaan. Kegiatan pengadaan ini dilaksanakan melalui aktivitas pembelian yang merupakan metode penting untuk mencapai keseimbangan antara jumlah, mutu, dan harga. Selanjutnya, yang ketiga, penerimaan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan atau SP dengan kondisi fisik produk yang diterima. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerimaan diantaranya 1. Kondisi kemasan produk 2. Kesesuaian nama, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, serta isi kemasan 3. Kesesuaian antara fisik obat dengan dokumen faktur pembelian. Yang keempat, penyimpanan. Penyimpanan sangat penting untuk memastikan dan menjaga produk agar tetap dalam kondisi baik, stabilitas terjaga, sesuaian dengan peraturan, dan mudah untuk dicari. Pemusnahan. Pemusnahan bed kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pemesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, kehilangan, serta pengembalian pesanan. Yang terakhir, ada pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Selanjutnya, pelaporan terdiri dari internal dan eksternal. Laporan internal merupakan laporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotik meliputi laporan keuangan. Sedangkan laporan eksternal merupakan laporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi laporan penggunaan narkotika dan psikotropika. Bab yang terakhir yaitu bab 5 penutup. Kesimpulan dari praktik kerja lapangan yang telah dilaksanakan selama 3 bulan di Apotik Rejo Mulyo Farma, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Prakerin dapat memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat pada dunia kerja yang ada di apotik. 2. Prakerin dapat meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, kedisiplinan mulai dari cara berbicara, cara berpakaian, hingga kedisiplinan waktu. Untuk tanggung jawab sangat penting dalam melakukan suatu hal yang ada pada apotik. Yang ketiga, prakerin dapat memperoleh pengetahuan lebih luas. Pengetahuan yang sebelumnya belum pernah dijumpai pada sekolahan dapat dijumpai di masa praktik kerja lapangan. Selanjutnya saran. Saran untuk apotik, sebaiknya kawasan diperluas, mengingat bertambahnya jenis barang, dan menambah ruang konsultasi
agar si pasien lebih nyaman untuk berkonsultasi secara pribadi. Saran untuk sekolahan, sebaiknya lebih meningkatkan tentang pengenalan obat yang ada pada apotik agar para siswa dan siswi tidak kaget jika menjumpai jenis obat yang berbeda. Berikut ini lampiran foto selama 3 bulan, mulai dari penyerahan, perkenalan dengan orang yang ada di apotik. Selanjutnya, mengenal suasana di apotik dan mengenal jenis obat. Monitoring dilaksanakan untuk evaluasi ke depannya. Selanjutnya ini merupakan lampiran kegiatan yang telah saya laksanakan mulai dari membuka apotik, membersihkan, mengambil obat untuk pasien, mengemas obat racikan. Next slide, kegiatan selanjutnya yaitu mencocokkan faktur, menulis faktur, menyiapkan obat racikan, serta melayani pasien. Selanjutnya, lampiran foto mengenai pembukuan. Buku yang ada pada apotik, mulai dari buku untuk penulisan faktur, selanjutnya ada surat pesanan dan surat pesanan psikotropik. Dan yang terakhir ada buku daftar harga. Lampiran yang terakhir yaitu penarikan dan penyusunan laporan. Kegiatan selama 3 bulan di Apotik Rejo Mulyo Farma. Mulai dari bulan yang pertama hingga bulan yang terakhir, terdapat banyak peningkatan dalam kegiatan di Apotik Rejo Mulyo Farma. Bulan pertama, Agustus, penyerahan dan perkenalan, mengenal suasana apotik, membersihkan apotik, mengemas obat racikan, menyetok dan menata obat, mengunboxing barang datang dan mencocokkan dengan faktur. Selanjutnya, bulan yang kedua, bulan September. Dari bulan Oktober, kegiatan meningkat yaitu menulis faktur di buku apotik, meracik dan menyiapkan obat untuk pasien, melayani pasien dan menyiapkan surat pesanan untuk PBF. Dari bulan Agustus dan September, selanjutnya bulan Oktober dengan peningkatan kegiatan, yaitu memesan obat, penarikan, dan penyusunan laporan. Berikut daftar pustaka yang saya jadikan pedoman, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian menurut Jakarta Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023. Selanjutnya ada Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang praktik kerja lapangan bagi peserta didik. Diakses pada tanggal 6 November tahun 2023. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya mulai dari awal sampai akhir.